Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Lebih khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sholat subuh berjamaah, dan juga nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini masih Allah berikan kepada kita. Ini merupakan kenikmatan yang terbesar, yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, marilah kita terus menjaga nikmat iman Islam ibadah ini dan juga terus berdoa kepada Allah agar juga mencurahkan nikmat ini kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal semampu kita bisa, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapat syafaat dari beliau dan dikumpulkan di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan masih berkaitan dengan persiapan Ramadan. Ya, Ramadan tinggal 10 hari lagi, ya, kalau nggak ada hambatan sekitar tanggal 18 atau tanggal 19 Februari, sekarang kan tanggal 8. Nah, persiapan ini penting, ya. Bagaimana saya katakan pada pertemuan sebelumnya, Ramadan itu kita harus punya target. Jadi yang mesti kita siapkan itu yang pertama target. Bagaimana kita harus punya target. Jangan sampai Ramadan kita nggak punya target. Kalau nggak punya target nanti nggak punya arah kita mau ngapain. Jadi harus ada target. Targetnya target yang besar-besar, bukan target yang kecil-kecil. Ya, target yang top-top. Jadi gitu. Kalau kita sudah punya target, insya Allah Ramadan kita semangatnya beda. Karena kita tahu mau meraih apa, mau mencapai apa. Ya, orang sama juga kayak dalam hidup. Orang kalau hidupnya nggak punya tujuan, ya pasti ngambang, ngalur ngidul, akan kemana, nggak jelas, ikut-ikutan. Nah, kalau kita nggak punya target juga kita akan gitu, akan ikut-ikutan nanti. Orang semangat, kita semangat, orang lemas, kita lemas. Makanya hari pertama itu orang banyak semangat, ya kita ikut-ikut semangat. Tapi begitu hari terakhir orang lemas, ya kita lemas juga. Orang menuhin mal-mal, ya kita juga ikut-ikutan. Orang mudik ya kita ikut-ikutan. Jadi gitu. Orang sibuk lebaran ya kita juga begitu. Karena kita nggak punya target. Tapi kalau kita punya target enggak. Nah, kedua, kalau kita punya target itu kita bisa nanti mengevaluasi, menganalisa kita ini sukses atau enggak sih Ramadannya. Nah, kalau target tercapai ya berarti sukses. Kalau target tidak tercapai berarti kita belum sukses. Nah, kalau evaluasi itu kita lakukan tiap tahun, ya, kan lama-lama Ramadannya makin bagus. Tapi kalau kita nggak pernah punya target tiap tahun, nggak ada evaluasi tiap tahun, ya berarti Ramadannya nggak pernah tahu kita. Udah sekian puluh tahun kita Ramadan, tapi nggak tahu kita sebenarnya sukses atau belum ini. Tercapai belum nih cita-cita itu. Tujuan besar dari Ramadan itu. Nah, jadi gitu. Ya, itu kita mengingatkan kembali yang kemarin. Yang kedua, setelah punya target itu, kita punya program, ya, program breakdown dari target kan besar, mau capai ini, tapi untuk bisa dapat ini kan harus ada detailnya, programnya. Istilah saya harus punya program 24 jam kali 30 hari, nah, harus punya itu. Jadi kalau punya target doang, nggak ada program, ya itu cuman angan-angan kosong aja, gitu loh. Pengen kaya, pengen apa programnya? Ya nggak tahu dia apa. Ya, pokoknya aku pengen kaya. Ya udah, akhirnya nggak jelas kan? Harusnya program detail.
Khusus ini Ramadan, tiap hari apa programnya. Dan program itu harus 24 jam dan juga harus 30 hari atau 1 bulan. Nah, sehingga target yang ingin kita capai itu dikawal dengan program kita. Ada caranya untuk mencapai apa yang ingin kita raih di Ramadan. Tapi kalau kita nggak punya program, ya nanti ngawang-ngawang juga, tergantung mood-moodnya nanti. Tergantung moodnya. Jadi hari pertama mood, hari kedua nggak mood. Atau tergantung ya situasi kondisi kita lah kan. Jadi nggak jelas juga nanti. Makanya harus punya program. Programnya 24 jam kali 30 hari. Jangan cuma 20 hari. Jangan cuma 15 hari, harus 30 hari full 1 bulan. Nah jadi gitu, mulai dari bangun tidur harus tahu kita ngapain. Bangun tidur ini, habis itu ini, terus subuh, terus habis subuh, terus duha, habis duha, zuhur, asar, maghrib, isya, habis isya apa lagi? Tidur lagi. Nah begitu. Sampai hari ke-20, 21 jelas, i'tikaf. Sampai 30, kan jelas. Kalau i'tikaf tinggal masuk masjid. Nah, i'tikaf pun punya program lagi. Tentu saja intensif lagi, lebih intensif daripada 1 sampai 20. Karena i'tikaf itu full kita bersama Allah, di rumah Allah. Jadi udah nggak ada lagi main tenis meja. Karena sudah full Pak Edi. Gitu. Kalau 1 sampai 20 masih boleh pawon, nggak apa-apa. Ya untuk bikin seger-seger gitu boleh. Ya. Tapi kalau sudah begitu 21, 30 stop semua itu. Kerja pun nggak usah lagi kita kerja di dunia. Bagi orang-orang yang sudah punya cukup rezekinya, nggak usah lagi cari dunia. Ya, sudah cukup kita 11 bulan kali 30 hari kita cari dunia, atau tambah 20 Ramadan masih cari dunia. Begitu 21 program terakhir Ramadan harus tinggalkan itu. Termasuk juga meninggalkan anak istri, meninggalkan rumah, meninggalkan kesibukan dunia, meninggalkan segala aktivitas dunia, full masuk masjid. Full sampai 30. Nah, begitu. Ada programnya. Nah, kalau kayak gini kan ada target, ada program. Nah, insya Allah akan mudah tercapainya. Tinggal yang ketiga, harus tahu bagaimana cara menjalankan program itu. Jangan sampai rencana bikin, program bikin, begitu hari ya nggak dikerjakan, sama aja. Indah dalam tulisan, indah dalam rencana aja. Bagaimana cara melaksanakan program itu? Supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan, betul-betul terlaksana dalam realitanya nanti, di selama 30 hari. Makanya saya menganjurkan ya masjid kita ini, semua masjid-masjid yang saya datangi atau yang saya kenal, saya bilang harus punya masjid itu punya program 24 jam kali 30 hari. Supaya apa? Kalau masjid punya 24 jam kali 30 hari, orang-orang di sekitar kita nanti yang tidak punya program, ya belumlah, namanya punya banyak dia kekurangan, kesibukan sebagainya, dia tinggal nebeng aja. Malam susah dia kalau sholat sendiri misalnya, ya, oh dia tinggal enak nih ke Itisom, ke Itisom apa sih? Al-Falah misalnya, Itisom di sana. Oke, ada program Qiyamul Lail 3:30 sampai 3:30 di sini. Kemari dia, gitu. Mungkin kalau di rumah dia agak susah, ya, sholat sendiri agak susah. Kalau sendiri dia lebih banyak pengen cepet kurang, pengen dia. Habis itu 3:30 dia pulang untuk siap-siap sahur. Nah, begitu. Subuh balik lagi dia ke masjid. Ada punya program, masjid sholat berjamaah sampai habis masjid, habis sholat subuh ada lagi zikir atau ada taklim sampai suruk, tutup dengan sholat suruk. Habis itu ada lagi kajian duha, apakah baca Quran kah, apakah tahsin kah, apa, ada terus sampai zuhur. Ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada qobliyah asar sampai habis isya, ada tarawih, ada semua program 24 jam. Gitu Pak Ketua. Mana ketuanya nih? Ini terus ini nih. Nah jadi begitu.
Nah, kalau masjid punya program 24 jam kali 30 hari, orang-orang jamaah kita itu bagian dari servis pelayanan masjid. Orang yang nggak punya program tinggal nebeng aja dia. Ah, duha saya nganggur di rumah daripada nganggur, saya ke masjid dah, ada programnya. Mungkin ada 2 program, 3 program, ada program tahsin di pojok sana, ada program bahasa Arab di pojok sana, gitu misalnya. Ada program, ini nggak ada masalah, silakan aja. Tapi Ustadz nanti biayanya ini bangun masjid gini bagusnya bisa kok, cuman kayak gitu duit nggak bisa dicari kan gitu. Pak gimana Pak On? Ya, nah kan masa nggak bisa? Siapin fasilitas buat jamaah-jamaah kita. Gimana Pak Ketua? Mantap kan Pak Ketua? Udah punya belum programnya? Nah, udah berjalan. Oi, top kali kalau gitu. Ya, jadi jangan 24 jam tuh jangan hanya program itikaf. Termasuk mulai dari hari pertama. Nah, itu baru top. Nah, saya juga saran kepada jamaah-jamaah, kalau di masjid depan kalian, di dekat rumah kalian tak ada, kalian cari program di masjid seberang sana, di mana yang ada. Kira-kira gitu. Kan tidak semua orang punya apa namanya? Punya kemampuan untuk bikin program. Gak apa-apa, dia tinggal nebeng aja. Istilahnya nanti takwanya takwa nebeng. Nah, lumayan, gak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, balik daripada tadi. Jadi punya program 24 jam kali 30 hari, dan ketiga punya caranya bagaimana melaksanakan program itu. Nah, kalau sudah punya 3 ini, insya Allah Ramadan datang kita siap, nggak lenggang kangkung, nggak tangan kosong, tahu mau ngapain, detail tiap jamnya, tiap harinya, sampai malam lebaran. Nah, kira-kira gitu. Nah, tinggal butuh nanti konsistensi aja, begitu Ramadan datang, tahu kita, oh kita harus mau ngapain. Nah, jadi itu sedikit tambahan yang kemarin. Ya, jadi satu apa? Harus punya target. Yang kedua harus punya program. Programnya 24 jam 30 hari. Yang ketiga harus tahu bagaimana caranya untuk melaksanakannya. Masuk kita pada kaji kita yang kemarin. Ya, kemarin kita udah bahas bahwa tujuan besar Ramadan, target besar Ramadan kan kemarin ada 6. Satu udah kita bahas. Ya, walaupun belum lengkap. Hari ini kita lengkapkan. Apa kemarin tujuannya? Yang pertama harus dapat takwa. Ini tujuan paling top. Ya. Jadi gitu. Ini paling top ini. Yang kedua harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga dosa-dosa harus 0. Maksudnya dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar kita harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak maupun yang tak nampak, baik yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga, yang keempat, utang-utang kepada Allah harus lunas. Ramadan bulan bayar utang. Utang kepada Allah, bukan kepada manusia. Utang kepada manusia saja kita wajib bayar, apalagi utang kepada Allah. Ada hadisnya tuh. Sepantas-pantasnya kita bayar utang itu adalah utang kepada Allah dulu. Ya, jadi gitu. Sewajib-wajibnya kita bayar utang kepada Allah dulu. Yang kelima adalah perbaikan diri. Ya. Segala macam keburukan-keburukan kita Ramadan ini harus diperbaiki. Jadi setiap Ramadan datang makin meningkat kita, Pak. Makin baik diri kita. Makin Ramadan datang makin baik diri kita. Bayangkan kalau udah 30 tahun kita Ramadan, bagaimana topnya kita sudah harusnya. Perbaikan yang terjadi. Ya. Jadi gitu. Baru yang kelima, yang keenam harus dapat Lailatul Qadar. Nah, ini terutama di 10 malam terakhir harus dapat. Kalau Ramadan nggak dapat Lailatul Qadar, rugi banget. Nah, dari yang 6 ini kita harus punya bahasannya. Bahasannya 5 kemarin. Apalagi kemarin bahasannya 5. Satu, mengapa harus kita dapat yang 6 itu? Yang kedua, apa yang 6 itu? What? Yang pertama why, yang kedua what? Apa dia? Apa itu takwa? Apa itu hawa nafsu? Apa itu dosa-dosa? Apa itu utang kepada Allah?
Apa itu perbaikan diri? Apa itu Lailatul Qadar? Kalau yang pertama, mengapa harus dapat itu? Why? Yang ketiga, apa ciri-cirinya? Ya, udah tahu jenisnya, apa cirinya? Ciri-cirinya, apa ciri-ciri takwa? Apa ciri-ciri dosa? Apa ciri-ciri hawa nafsu? Apa ciri-ciri utang? Apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Nah, kalau kita tahu cirinya kan kita bisa, oh, saya mau dapat ini, cirinya begini. Nah, kita tahu. Jadi gitu. Ya. Baru yang keempat, bagaimana caranya? How to-nya. Bagaimana caranya mencapai takwa, bagaimana caranya dosa-dosa bisa nol, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu, bagaimana cara utang kepada Allah bisa nol, utang kepada Allah bisa lunas, dosa-dosa bisa nol, bagaimana caranya meraih Lailatul Qadar. Kalau kita nanti nggak tahu cara meraih Lailatul Qadar, nggak dapat, Pak. Maka saya bilang dulu itu, cara yang paling efektif dapat Lailatul Qadar, iktikaf itu paling efektif. Kalau di luar iktikaf susah. Bisa tapi susah. Karena godaannya banyak kalau di luar masjid itu. Di dalam masjid aja godaannya banyak kok, apalagi di luar masjid. Di dalam masjid aja godaannya banyak. Ada orang yang kerjaannya ngomong sini, udah selesai ini dia ngomong sana. Ini woi, ngomong terus dia. Kan kita nggak enak juga nolaknya. Nah, ini dia di masjid, apalagi di luar masjid. Ya, jadi gitu. Itu sedikit spillnya. Jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar, itikaf. Yang nggak bisa 24 jam, itikafnya mulai malam saja. Masuk mulai isya, pulang syuruk. Nah, kira-kira kalau subuh. Jadi itikafnya separuh hari aja, malam aja. Karena kan Lailatul Qadar turunnya kan malam. Ya, jadi begitu. Dia harus itikaf. Nah, itu sedikit. Jadi kalau nggak mau itikaf di rumah susah, banyak godaannya. Nanti banyak tidurnya. Tapi kalau di masjid kan minimal tidurnya apa? Di dalam masjid. Makanya kan syarat untuk itikaf itu apa? Setiap batal wudhu lagi, harus begitu. Setiap batal wudhu terus, 24 jam kita harus wudhu itikaf itu. Batal wudhu, kecuali ya batal lagi tidur lah. Dan nggak mungkin kita wudhu lagi tidur kan? Nah itu kan at least kan tidur kita menjadi ibadah. Nah, karena dalam hadis dikatakan di masjid itu selama kita berwudu itu dihitung kita ibadah terus itu selama kita berwudu. Jadi bapak-bapak ini kalau batal akan dihitung ibadah terus, ya wudu batal, wudu lagi, balik lagi. Nah, itu adabnya. Ya kalau kita wudu terus ya terus ibadah terus kita walaupun kita dalam kondisi sedang tidur aja ibadah, apalagi sedang ngaji ya, cuman jangan ngobrol. Nah, itu kan berwudu tapi ngobrolnya politik pula kan, wah nggak selesai politiknya. Bukan ketemu Allah di situ, nah ketemu siapa nanti. Nah kayak kan saya bilang dulu kan, kalau itikaf itu kan di samping wudu terus apa? Kurangi tidur, kurangi makan, kurangi ngobrol, kurangi aktivitas dunia yang tidak darurat. Nah, jadi begitu, yang ada adalah ibadah lagi, ibadah terus, ibadah aja tuh. Habis itu ibadah lagi. Ngantuk, tidur sebentar, habis itu ibadah lagi. Ganti-gantian. Habis zikir, habis sholat baca Quran, habis sholat doa, habis itu gitu terus. Nah, itu baru bisa dapat Lailatul Qadar. Nah, itu sedikit ya. Jadi yang keenam harus dapat Lailatul Qadar. Kalau kita dapat yang enam ini top, itu disebut Ramadannya sukses. Tapi saling kait-mengkait. Terutama yang terakhir. Kadang-kadang kita belum tentu dapat takwa 1 sampai 20. Kadang-kadang belum dihapuskan dosa-dosa 1 sampai 20. Maksud 1-20 Ramadan. Belum bisa bayar utang lunas 1 sampai 20. Tapi dapat Lailatul Qadar, dapat semuanya. Gitu. Ya, cuman jangan sampai ditongkrek, kalau gitu gua nanti yang penting gua ketongkrek, boleh, jangan begitu. Ya, nanti kalau dari awal kita udah lemas, nanti ujungnya lemas juga nanti itu. Semangatnya harus naik terus Ramadan itu. Gitu Pak Edi.
semangat harus gitu. Jangan turnamen aja semangat, semangat juga. Soalnya dia asal dapat status turnamen gitu. Habis turnamen tertalua gitu kan. Awak sikit-sikit nengok juga wah, aktivitas Om Mawa ini kan. Nah, ada pula Pak On di situ kan. Ada juga Pak Wawan di situ kan. Nah, ternyata ketua ada juga aku tengok di situ. Masih kita sebut juga, ada ketua juga. Nah, balik kita pada kaji kita. Ya, jadi itu. Nah, jadi harus dapat yang 6 itu. Saling berkaitan. Nah, sekarang kita masuk kemarin. Ya, kemarin tentang takwa udah kita bahas sampai bahasan ketiga. Apa itu takwa sudah? Mengapa harus dapat takwa sudah? Ya, ciri-ciri takwa. Nah, ini ciri-ciri takwa kemarin saya kasih baru 3. Sekarang saya kasih 3 lagi. Ada 6 ciri-ciri takwa itu. Ya, supaya kita nanti Ramadan bisa, oh ini karena ciri-cirinya begini, ya kita berusaha mendekati ciri-ciri itu. Ya kalau kita udah tahu ciri-cirinya, tinggal kita dekati ciri-ciri itu. Jadi gitu. Kemarin ciri-ciri pertama apa? Ciri-ciri dalamnya orang takwa itu. 1, yakin. Jadi imannya udah yakin, udah mantap, udah kuat, udah kokoh. Cirinya apa nanti? Dari kokoh itu, dia tidak ragu dan tidak suudzon lagi sama Allah. Jadi gitu. Udah nggak ragu lagi sama Allah dan selalu prasangka baik sama Allah. Jadi gitu. Jadi orang yang sudah yakin itu ada orang yang nggak ragu lagi sama Allah dan sudah prasangka baik. Kalau kita belum, kalau belum takwa itu belum. Percaya sama Allah percaya, tapi yakin belum. Kenapa? Karena sering ragu. Kenapa? Masih sering juga suudzon. Kenapa kayak gini? Koknya kayak gini? Kok gitu? Masih begitu. Nah kalau masih begitu-gitu, itu berarti belum. Nah Ramadan selalu nanti karena ciri pertamanya yakin, makanya Bu, salah satu amal yang paling top Ramadan itu nanti apa? Sedekah. Itu bukti keyakinan. Makanya ciri orang takwa tentang sedekahnya itu apa? Dia selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit dan memberikan sedekah yang terbaik. Begitu tuh. Itu ciri orang takwa itu. 3 tuh cirinya tuh. Kadang aku disebutkan tentang orang takwa tuh. Oh sebelum itu saya sebutkan biar Pak bisa catat ayatnya. Jadi 3 ayat besar tentang takwa, ciri-cirinya tuh 1 surat 2 Al-Baqarah ya. Dari surat 2 sampai Al-Baqarah surat 2 sampai surat ayat ke-5, 2 sampai 5. Mulai dari dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, terus baru ujungnya bil akhirati hum yuqinun. Jadi ini alat takwa. Surat yang kedua adalah takwa itu surat 2 ayat 177. Ya. Yang ketiga ini yang tentang puasa. Ya, mulai dari 183 sampai 187. Takwa semua tuh. Yang keempat adalah surat ketiga ayat 133 sampai 136. Ini ayat-ayat tentang takwa. Ciri-cirinya ada di situ semua. Nah, yang berkaitan dengan takwa tadi, malah surat 3 ayat 134 itu disebut ciri takwa, nggak ada kata-kata sholat di situ. Nggak ada kata-kata sholat. Ya, langsung sedekah. 134 itu. Kan bunyi 133-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusru 'ala fa'alu wa hum ya'lamun. Baru yang 36-nya ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itu tentang takwa. Apa 134-nya? Yaitu orang-orang yang mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Tuh, jadi orang takwa. Kenapa? Karena udah yakinnya. Tentang takwa yang 177 tadi surat 2 apa?
Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia cintai. Tuh. Takwa. Nah, jadi kalau berkaitan dengan keyakinan ini, mengapa jurusnya adalah sedekah? Karena hanya orang sedekah hanya orang yakin yang mau sedekah, Pak. Kalau nggak yakin susah. Malah kalau bisa ini, cuman jangan dites. Tapi kalau dites juga bagus. Pernah nggak kita sedekah sampai harta kita yang lebih nol? Top. Top. Top sampai nol. Kalau itu sering Ustadz. Bukan karena sedekah, minta ada gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi gitu. Kalau itu sering saya Ustadz, memang sering saya nol, karena nggak ada Ustadz. Kan tuh saking yakinnya dia bikin. Rasulullah tuh gitu Pak. Makanya sedekah Rasulullah tuh kalau Ramadan tuh paling banyak sedekahnya di bulan Ramadan Rasulullah tuh. Bagaikan angin di dalam hadis diceritakan. Basus. Kenapa? Dia yakin sekarang habis pasti besok ada lagi. Nah begitu. Yakin betul dia tuh. Sekarang habis pasti datang lagi. Nah, itu keyakinan sampai begitu. Kalau kita sekarang habis, loh besok gimana? Kalau tiba-tiba tak ada gimana? Aku perlu ini gimana? Nanti tiba-tiba sakit gimana? Nah ini masih belum. Jauh nih kalau menuju gini. Ya begitu. Pernah nggak? Ya, kita bicara uang lebih ya. Habis langsung. Besok pasti ada. Top kalau punya keyakinan kayak gitu. Kapan dibentuknya? Ramadan. Itu ciri orang takwa. Makanya biarnya takwa orang beriman tuh begitu. Orang beriman tuh masih ada ragunya, masih ada prasangka buruk. Ini kalau prasangka baik aja dia, gak ada ragu-ragu lagi. Yang janji Allah kok. Allah bilang, kalau kau takwa akan rezeki kau pasti dikasih sama Allah dari jalan yang gak disangka-sangka. Itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti diganti. Pasti ada jalannya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu-ibu, dulu pernah saya sampaikan, mana kita lebih senang nabung uang lebih di bank atau di Allah? Coba jawab dengan jujur. Lebih senang nabung di mana? Pasti di bank. Kalau nabung sama Allah itu maksudnya sedekah. Kenapa di bank? 3 keuntungannya. 1, aman. Betul. Kalau di bank kan aman. Kalau di rumah kan nggak aman. Ya, bisa datang pencuri lah, bisa apalah. Atau minimal ya istri tahu kan di mana. Kalau istri pandai cari duit kan, istri aku mantap kali, pandai kali cari duit dia. Di mana duit kucuku simpan ada aja tahu dia. Itu istri pandai cari duit itu. Ini bukan ibu-ibu di sini. Ini kita bicara ibu-ibu di mana itu? Di sebelah sana. Ya, jadi kalau mau aman, nggak ada yang ngorek-ngorek ya. Minimal kalau ditanya orang, Pak bantu dong, sorry kantong gua lagi kosong. Memang kantong kosong, tapi ini banyak di sini, tinggal gini Pak Edi kan. Jadi gitu. Ya itu masalahnya pertama. Yang kedua, kenapa orang nabung di bank? Apa nabung di bank? Kapan perlu, mudah. Apalagi sekarang udah ada m-banking. Gampang, kapan perlu. Yang ketiga, ada untungnya. Nah, kita bicara bank syariah lah, ada untung, ada bagi hasilnya. Berapa persen sekarang? Paling banyak 5%. Kalau deposito buatlah 20% top kali itu. Gitu Pak ya. Deposito berapa persen sekarang? Kawan berapa? Cuma 4%. Ngapain kalau gitu kita ke bank? Saya nggak mau nabung di bank kalau gitu. Yang tak ada. Ya, cuma berarti kalau gitu, ini maaf ya, ini perbandingan ya, bukan kita gitu. Ini hanya perumpamaan, jangan tersinggung. Kalau begitu, berarti Allah apa? Lawannya. Kalau nabung sama Allah kan kita nggak mau terima itu sih. Berarti Allah. Berarti satu sama Allah berarti apa? Nggak aman. Kan gitu. Yang kedua, kapan perlu? Susah. Kan gitu. Iya kan? Kondisinya kan kapan perlu bisa. Ini kapan perlu susah. Yang ketiga berarti apa? Berarti untung sama mbak kurang. Malah dihitungnya apa? Sedekah itu hitungannya habis. Kan gitu. Kalau ini kan enggak. Minimal ada 4%. Buatlah 10%, buat 20%. Nah kalau kayak gini itu apa? Berarti prasangka kita sama Allah. Berarti Allah lebih buruk daripada banknya Allah, lebih buruk daripada banknya manusia. Nah kalau sampai kaji hakikat gini Pak, ngeri kita Pak. Macam belum beriman kita semua nih kalau kayak gini kajinya.
Ya cuman karena Allah Maha baik, oke lah, nggak apa-apa lah kata Allah. Di luar Ramadan, oke. Ramadan jangan, harus perbanyak itu. Jadi Bang Saripudin, nah, Ramadan habisin rekening-rekening itu. Ya, nggak usah dibilang Ustadz yang udah habis. Tapi datang lagi nanti dia, insya Allah datang lagi. Nah itu balik saya bilang tadi. Jadi ciri orang takwa itu pertama apa? Yakin. Kapan dibangunnya di sini? Tes, kalau nggak percaya tes saja. Ya aku mau ngetes apa kata Ustadz. Aku habiskan sekarang. Hari pertama langsung habis. Wih. Hari kedua tak datang dia. Majang mati kita. Mulai ragu. Wah, ini apa lagi nih? Arah harus mau ke Subang pula lagi nih. Tak ada pula lagi. Macam mana ini? Kau pikir kan? Ya sengaja buat tes kadang-kadang. Tapi tidak yakin. Wah tiba-tiba Pak Edi, ada proyek ini Pak Edi, mantap, langsung. Bisa kayak gitu. Sengaja saya sebut Pak Edi, karena Pak Edi ini kita tahu betul lah. Ya, tahu betul, jadi nggak akan tersinggung beliau. Tahu jurusnya lah, sama-sama tahu lah kita jurusnya. Nah jadi kayak gitu Pak. Nah jadi membangun keyakinan. Di Ramadan cirinya apa? Orang takwa itu ciri pertama pada dalamnya. Yakin. Iman yang sudah tidak ragu dan tidak prasangka buruk dia sama Allah. Udah prasangka baik aja, dapat nggak enak, pasti ada kebaikan di sini. Pasti ada. Tapi bukan berarti dia tidak berbuat, tapi dia tetap prasangka, oh ini takdir dia pasti yang terbaik. Sakit, ini pasti yang terbaik. Belum dapat dibantu oleh Allah, belum dapat pertolongan, ini pasti yang terbaik. Dapat musibah, ini pasti yang terbaik. Begitu. Kapan kita latihnya? Ramadan. Ramadan ini Pak, nanti latihan yakin dan latihan prasangka baik. Apa aja kejadian? Pasti baik. Kenapa ijazah tak ini? Ya mungkin ada kebaikan, ada. Kita tunggu aja kebaikannya apa gitu. Insya Allah. Ciri yang kedua, takwa itu. Kemarin saya sudah bilang kan, ciri yang kedua apa ciri orang takwa itu? Dalam amal soleh, dia selalu the best. Dalam amal soleh, dia selalu maksimalis. Jadi, makanya nanti Ramadan Pak, kita teori ibadahnya harus maksimalis, jangan minimalis. Ngaji maksimal. Sholat maksimal. Sedekah maksimal. Zikir maksimal. Maksimal semuanya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Harus the best semuanya. Ya, di luar Ramadan oke lah. Mungkin kita banyak yang belum. Ramadan harus maksimal semuanya. Makanya saya bilang kemarin, salah satu maksimal kita bisa Ramadan itu apa? Itikaf tuh, satu maksimal itu itikaf. Nggak mungkin kita bisa itikaf, nggak mungkin kita bisa maksimal 10 hari terakhir kalau kita tidak itikaf. Tapi bagi yang bisa, ini kan banyak yang udah, maaf ya, udah senior, udah itikaf lah. Ya, jangan lagi. Tapi Ustadz saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Latihan di kubur nggak ada AC kok. Ya kan? Ada AC nggak di kuburan? Nggak ada apa? Nggak ada teman, nggak ada AC, nggak ada bantal. Bantal kita cuman apa tuh? Pasir yang tanah yang dibuat di sini apa? Nggak ada. Ya, bakal kita tinggalkan semua itu. Ya, jadi gitu. Nah, jadi dari si amal dia maksimalis. Terus yang ketiga kemarin, ciri yang ketiga, sisinya selalu akhirat. Jadi bedanya Pak, kalau orang beriman tuh kadang-kadang lebih banyak juga bisa visi-visi dunia. Kalau dia enggak, visinya selalu akhirat. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 5 itu, wabil akhiratihum, ayat 4 itu, wabil akhiratihum yuqinun. Udah yakin dia sama akhirat. Jadi visinya akhirat. Kali-kalinya akhirat. Kalau aku bikin ini, apa efek akhirat? Kalau aku bikin ini, apa nanti dampak akhiratnya? Selalu akhirat kali-kalinya. Jadi kalau mau membangun bisnis, ini bisnis aku ada penting akhirat. Kalau enggak mau pakai bisnis yang lain. Ada jangan-jangan kadang-kadang, kalau dari dunianya untungnya gila-gilaan, tapi akhiratnya bisa rusak. Di sini mungkin untungnya kurang, tapi akhiratnya bisa bagus. Kita ambil yang akhirat. Cari teman, cari semua visinya akhirat. Nah, itu ciri beda orang takwa dengan orang beriman. Kadang-kadang orang beriman ini masih bisa kepala-kepala dunia aja kali-kalinya. Asal jumpa dia bicara dunia aja kita, jarang bicara akhirat.
Gimana proyek kau? Gimana ini kau? Apa ini kau? Oh, nih, jarang. Gimana ngaji? Mana ini? Ya, jarang itu. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kok jangan asal tiap ketemu dunia aja ditanyain, dunia aja yang didiskusin. Nggak apa-apa main bulu tangkis, main tenis meja. Tapi habis itu, gimana kita? Pengajian kita gimana? Gitu Pak di isinya. Gimana kita gini? Wah ini kan jadi tetap pertemuan itu membawa dampak akhirat. Oke, udah kemarin. Nah sekarang tambah 3 lagi. Yang keempat apa? Mudah dalam taat. Tuh, Pak. Mudah dalam taat. Bukan sekedar taat, tapi mudah dalam taat. Apa arti taat? Mudah mengerjakan amal soleh, malas mengerjakan maksiat. Ini yang sering dibilang orang takwa itu. Apa takwa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bukan sekedar mengerjakan, tapi mengerjakannya dengan mudah. Buah dari apa? Buah dari yang 3 tadi ini. Buah dari dia yakin, buah dia dari ibadah maksimal, buah dari dia selalu berpikir akhir. Karena buah dari yang 3 ini akan mudah dia nanti dalam taat. Rasanya untuk taat tuh nggak begitu sulit. Di luar Ramadan oke. Tapi dalam Ramadan harus semangatnya beda. Ada mungkin ngajak yang gak maaf ya. Ini Pak, oh maaf nggak bisa. Bu, gimana kita kongko-kongko kumpul-kumpul? Nggak, maaf, saya Ramadan ini ya, gitu. Jadi lebih pada kemudahan dalam taat. Arti taat apa, Bu? Mudah mengerjakan perintah, mudah meninggalkan larangan. Yang kelima, jadi makanya Ramadan nanti setiap ada kebaikan langsung kerjakan. Begitu ada kejahatan, stop, nggak. Langsung automatically kita bangun itu nanti di Ramadan itu. Maka dalam prinsipnya dulu itu kan saya ajarkan kalau taat tuh Pak. Kalau ada kebaikan jangan banyak timbang. Begitu baik kerjakan, jangan banyak timbang. Kalau timbang nggak jadi. Tapi kalau keburukan timbanglah banyak-banyak. Pasti nggak jadi nanti. Tapi kita terbalik. Kalau yang baik lama ketimbang gini kalau gini, wah tak jadi itu ujung-ujungnya. Tapi kalau yang buruk cepat kali. Pak, yuk kita dugem yuk, ayo langsung. Bukan di sini, ini buat cerita yang sana ya. Oh, ayo kalau yang baik, ntar dulu lah, nanti saya ini, wah alasannya banyak kali, panjang kali. Ayo etikaf yuk, aduh ntar ini kalau gini, panjang kali ya. Ayo sampai ini, sekarang kita Pak ya. Mantap kan? Nah sekarang yang kelima, ini yang penting ini. Yang keempat, mudah dalam taat. Yang kelima, dekat dengan manusia, baik sama manusia. Makanya Ramadan ini Pak, bulan maksimal berbuat baik kepada manusia. Terutama apa ya? Orang dekatnya pada istri, pada anak, pada suami, pada saudara. Coba, Ramadan ini harus beda dong. Ibu-ibu yang sering ngomel, Ramadan senyum terus sama suami. Kok mama senyum terus? Ramadan Papa. Nanti pas Ramadan awas kau ya. Jangan mikirin habis Ramadan aja dulu. Walaupun nanti balik deh, itu urusan nanti. Kadang-kadang kita gitu, banyak berpikir, nanti kalau aku nggak bisa konsisten, itu nanti itu. Sekarang aja dulu. Kalau pikir, daripada nanti aku nggak bisa konsisten, ya udahlah. Sekarang banyak orang kayak gitu. Bisa sekarang. Jangan nunggu habis Ramadan. Walaupun habis Ramadan belum bisa. Kita punya anak, punya ini Bu, pakai jilbab nak. Ramadan minimal kau pakai jilbab dulu. Nanti kalau habis Ramadan buka, itu urusan nanti. Sekarang kau pakai dulu. Kita sering begitu menunda. Kita nggak tahu umur kita. Baru kita pakai besok meninggal. Nggak sempat kita habis Ramadan. Nah, termasuk sedikit ini ada terlintas di kepala saya. Termasuk juga dalam sholat Pak ya. Dalam sholat masbuk. Di mana imam sudah bergerak, itu kita ikut. Jangan nunggu, nantilah. Ini kan mumpung lagi sujud, aku tunggu lagi apa? Pas lagi berdiri. Lumayan kan, dapat 2 poin. Jangan, Pak. Begitu kita sampai Allahu Akbar, imam sujud langsung. Jadi jangan sampai nunggu imam itu dulu. Rasanya, bahasa kitanya, sayang kali waktu tuh. Lumayan kan, berdiri doang. Kan dihitung. Kayak gitu kali-kalinya.
Nah, ini mumpung teringat, ini sering kejadian gitu nih. Banyak yang masuk nunggu imam berdiri, padahal dia bisa, imam sedang sujud pertama, sujud terus. Karena kita nggak tahu Pak, kita nunggu gini, belum, mati di situ Pak, belum sholat kita. Tuh, karena kita nggak tahu. Ya, nah uzur, di samping juga pahalanya besar sekali, itu nggak ada istilah diskon, dapat pahalanya tetap kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, supaya jangan menunda-nunda. Dan maksudnya, kalau sholat masbuk, di mana imam sedang begitu, kita ikut. Nah, jadi balik dapat ini, mumpung lagi teringat, saya pernah ada kejadian, saya lihat gitu sering, kok nunggu kali ya, gara-gara itu sayang kali rasanya langsung ikut. Nah, balik dapat yang tadi. Jadi terserah habis Ramadan kita mau ngapain, itu urusan nanti. Ramadan sekarang bagusin dulu. Ya Bu ya, perkara habis Ramadan ngomel lagi itu urusan nanti. Sekarang senyum aja dulu. Minar Ramadan ini harus ada perbaikan. Jadi apa yang kelima, dekat dengan manusia. Banyak berbuat baik sama manusia. Makanya termasuk dari berbuat baik ini yang agak susah. Ini nanti lihat surat 3 ayat 134 tadi itu. Setelah infak, yang kedua sifat orang takwa itu apa? Menahan marah dan memaafkan manusia. Ini kan membuat buah dekat dari manusia nih. Orang kalau sering bantu orang infak, yang kedua bisa menahan marah, yang ketiga memaafkan manusia, yang keempat banyak berbuat kebaikan. Oh, ini kan orang-orang dekat manusia semua nih. Lihat Pak, surat 3 ayat 134 yang saya katakan tadi tentang takwa. Siapa orang takwa itu? Uiddat lil muttaqin, disiapkan surga itu bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra, dia selalu membantu orang. Infak itu istilah kita bantu orang dalam konteks ini. Walaupun tidak harus bantu orang, ke masjid juga bisa. Sempit maupun lapang maupun sempit. Yang kedua Pak, mampu menahan marah. Wal kaziminal ghaiza, dia mampu menahan marah. Yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Yang keempat apa? Dia banyak berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Banyak kebaikannya. Coba lihat di sini. Ini kan tentang manusia semua nih. Jadi kalau bisa kita Ramadan banyak bantuin orang, terutama siapa? Yang paling dekat dulu lah. Bantuin istri. Jadi istri jangan banyak capek. Bantuin pembantu. Kalau bisa pembantu kita kerjanya, ya kalau selama ini dari pagi sampai sore udah setengah hari aja. Tapi gimana Ustadz? Ya udah sekarang kalau gitu tambahin gajinya. Nah, kan gitu kan, nggak apa biasa, tapi kita tambahin gajinya kan. Jadi itu kan juga bagian dari membantu. Terus apa? Mampu menahan marah. Salah sedikit maafin. Kurang dikit toleransi. Terus apa? Rajin memaafkan. Ini kan sifat orang yang dekat sama manusia nih. Kalau kita punya teman, punya suami, punya istri, satu sering bantu, dua nggak marah-marah, tiga mudah memaafkan, empat banyak kebaikannya. Top kalau punya saudara, punya istri, punya suami kayak gitu. Kapan sempatnya? Ramadan. Kok abang Ramadan ini baik kali bang, kata Ustadz kayak gitu. Abang mau jadi orang takwa, sedap kayak gitu. Gak usah malu-malu. Kita kadang-kadang gitu, nggak mau gini. Nanti takut dibilang ikut-ikut Ustadz itu, biar aja jangan, nggak apa-apa. Istri kita, ikut kata Ustadz. Iya, emang kenapa rupanya? Biar aja kenapa rupanya? Kenapa harus malu-malu? Kadang-kadang kita juga gitu, suka apa namanya, jaga gengsi gitu loh. Sama apa namanya, sama pasangan juga nggak ada gengsi-gengsi. Ramadan ini gak usah gengsi-gengsi. Ya gitu. Mama papa maafkan, kue belanja papa tambah. Kok gitu Pak? Ramadan. Sedap gitu kita. Senang nggak Bu? Senang nggak Bu? Nah, mainkan Pak. Nah jadi gitu. Jadi yang kelima, ciri orang takwa itu adalah apa? Baik kepada manusia. Ya. Senang membantu orang, tidak mudah marah, banyak memaafkan, dan banyak kebaikan. Nah, yang keenam nih. Ciri orang takwa itu Pak,
banyak mohon ampun, banyak tobat. Ramadan kesempatan, banyak mohon ampun. Itulah surat 3 ayat 135 tadi lanjutannya. Ya Ramadan ini Pak banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak tobat. Jadi gitu. Ya, termasuk juga kalau kaitan dengan manusia minta maaf. Makanya Ramadan nih Pak banyak juga minta maaf. Jangan lebaran minta maaf tuh Ramadan. Mumpung orang lagi Ramadan mudah tuh maafkan. Tadi kan Pak, orang takwa kan mudah maafkan. Nah, kita minta maaf di situ. Kan jadi mudah. Jadi kalau salah, Mama maafin Papa dulu Ima ya. Iya Papa, Mama maafin dengan Ramadan. Pahalanya gila-gilaan. Ramadan. Perkara habis Ramadan balik lagi urusan nanti. Ya, jadi gitu. Sekarang dulu. Mudah-mudahan tiba-tiba dapat petunjuk sama Allah, dikasih hidayah, kita berubah jadi baik. Kan top. Jadi yang ketujuh, yang keenam apa, Bo? Rajin istighfar, rajin mohon ampun. Karena di Ramadan mohon ampun, dosa diampunkan semua. Oke, ini ciri orang takwa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara pertama, latihan ikhlas. Ya. Mengapa selama ini kita susah dekat sama Allah, Pak? Mengapa susah yakin sama Allah? Mengapa susah dekat dalam konteks takut? Karena kita belum ikhlas. Kok ikhlas aja Pak? Kan boleh sekarang Ramadan ini bulan ikhlas Pak. Lakukan semua itu. Baik perbuatan dunia, baik perbuatan akhirat, masuk perbuatan dunia pun latihan ikhlas Ramadan ini. Ikhlas itu artinya apa? Kita kerjakan mencari ridho Allah. Latihan Pak. Jadi mulai sekarang ikhlasnya 24 jam kali 30 hari. Makanya bunyi ayatnya kan jelas. Bunyi hadisnya. Man soma Ramadona imanan wahti sabar gufirolahu mata qaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas. Terus sekarang latihan ikhlas Ramadan. Ikhlaskan semuanya. Baik perbuatan dunianya, latihan ikhlas. Mumpung Ramadan, Pak. Kerja, ya Allah niatkan ikhlas. Kalau di luar Ramadan agak susah. Karena Ramadan ini bulan yang memang spesial. Allah berikan mudah banget nanti ikhlasnya. Lihat. Mungkin di luar Ramadan kita susah ikhlas. Dalam Ramadan akan mudah. Latihan. Olahraga, ya Allah olahraga ini aku niatkan untuk cari ridhomu ya Allah. Kan gitu. Makanya begitu habis olahraga, kita ngajak makan-makan, sedekah kan ya, ibadah gitu kan sedang. Ya, Pak Edi. Cuman jangan di-share fotonya doang dong. Taluannya kirim juga dong. Ini fotonya doang yang lampak. Kirim sama, aduh, Pak Edi ini. Nah, jadi gitu. Ya, jadi bahasa kitanya latihan ikhlas. Apa aja Bu? Ibu mulai sekarang kerja di rumah, ngurus rumah tangga, melayani suami, masa apa latihan ikhlas. Jadi 24 jam kita lagi. Mau tidur pun ya Allah, aku tidurnya aku ikhlas ya Allah. Kalau tiba-tiba aku tidur ini kau panggil pun aku ikhlas ya Allah. Karena ikhlas itu sampai mati Bu. Bunyi ayatnya kan jelas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ini kan ayat ikhlas nih Pak. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku. Hidupku itu maksudnya segala aktivitas hidupku, bahkan matiku pun itu lillahi, karena Allah atau untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini ayat ikhlas. Kok ternyata ya Allah. Makanya latihan Ramadan sebelum tidur, apa ibu bapak? Wudhu dulu. Habis itu pakai baca-bacaan. Baca ayatul kursi, baca kulhu, falak, anas, baca sholawat. Habis itu apa? Baru baca bismika Allahumma ahya. Termasuk boleh juga baca ayat perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sama'alim.
supaya tidur kita dilindungi. Atau baca juga a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Udah, habis itu baru tidur. Akan jadi. Mungkin di luar Ramadan kita langsung ya nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Disenggol istri nggak ada masalah. Digoda pun nggak ada masalah. Ya. Habis itu baca lagi doanya. Kalau tergoda nggak apa-apa. Hah? Enggak. Ya. Asal jangan kentut aja atau buang air besar. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Ya, jadi gitu. Jadi nggak ada masalah. Kata setelah hubungan suami istri pun kita berwudu. Ya, jadi disunnahkan kalau berhubungan suami istri sebelum tidur kita berwudu walaupun kita belum mandi. Ya, jadi gitu. Jadi kalaupun kita dipanggil Allah, kita dipanggil dalam keadaan berwudu. Kapan mulainya? Ramadan. Latihan apa? Ikhlas. Nah, yang kedua, cara yang kedua adalah sadar terus, Pak. Jadi orang takwa itu harus sadar terus, nggak boleh blank. Apa blank itu? Blank itu lalai, ghafil. Lawan dari ghafil. Sadar terus. Dalam bahasa Arabnya zikir. Zikir itu ingat Allah terus dia. Di latihan kita ingat Allah terus di Ramadan ini 24 jam kali 30 hari. Ingat Allah terus. Jadi gitu. Jadi mulai sekarang banyak ingat Allah. Latihan sadar terus. Jadi jangan ada blank. Blank itu yang bikin masuk macam-macam itu. Begitu blank, ingat Allah lagi. Blank, ingat Allah lagi. Jadi sadarnya 24 jam. Jadi kepala tuh ingat Allah, ibadah, amal soleh, terus saja. Ikhlas terus di kepala tuh. Begitu kerja dunia, kerjakan juga niatnya ikhlas. Ya, jadi gitu. Sambil nyupir, Bu. Ibu nyupir ini kan, ibu nyupir. Bapak nyupir. Ibu nyupir juga, tapi nyupir cuci piring maksudnya. Ya, sambil zikir ingat Allah. Daripada melamun. Yang biasa-biasa suka dengar apa namanya, maaf ya ini, yang suka kalau lagi di mobil di luar Ramadan masih oke lah, dengar apa namanya musik apa udahlah ganti, suruh zikir, suruh ngaji, buka, ya jadi gitu. Jadi sadar, banyak ingat Allah, banyak sadar. Nah yang ketiga, cara untuk takwa ini mulai sekarang ibadahnya maksimalis, latihan maksimal. Ya sekarang maksimalis. Ramadan bulan maksimal. Ngaji maksimal. Ngaji maksimal itu gimana, Bu? Pak? Ya, jadi jangan pakai target yang minimal, Bu. Biasanya berapa ngaji capek? Saya capek biasa satu kali ngaji setengah juz sudah. Sekali duduk setengah juz. Kira-kira gitu. Jadi jangan ya udahlah dua halaman gitu. Padahal sebenarnya kita masih bisa setengah halaman, setengah juz. Pokoknya maksimalis. Jadi itu yang ketiga. Jadi maksimalis. Yang keempat, sungguh-sungguh. Serius ibadahnya. Jangan main-main. Sholat yang khusyuk. Jadi jangan main-main. Ada babnya main-main di luar Ramadan, tapi di sini semua ibadah serius semuanya. Jangan main-main. Yang kelima, sabar. Inilah cara untuk meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Satu apa tadi, Bu? Latihan ikhlas. Kedua, sadar terus. Sadar tuh eling Allah terus. Begitu setan masuk, setan nggak mungkin masuk, ya, karena dikunci. Apa namanya pikiran yang buruk masuk, skip. Ingat Allah terus. Ingat kebaikan. Yang ketiga, selalu maksimal ibadah. Yang keempat, ya, selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kelima, bersabarlah. Sabar itu artinya sampai 30 hari. Nggak ada istilahnya 20 hari. Harus sampai 30 hari. Ustadz, gimana kalau saya mau mudik? Usahakan mudik sebelum Ramadan atau setelah Ramadan? Nggak bisa juga Ustadz. Usahakan sebelum itikaf. Jadi itikaf itu di kampung. Jadi sebelum 21 libur, ambil cuti atau apa, pulang kampung, itikaf di kampung. Kira-kira gitu.
Nah yang terakhir, untuk takwa ini apa hambatannya? Hambatannya Pak 5 Pak. 1, hawa nafsu. Jadi yang bikin kita susah takwa itu gara-gara hawa nafsu. Nah, pembahasan hawa nafsu nanti babnya ada. Jadi hambatan utama mengapa kita nggak bisa takwa gara-gara hawa nafsu. Makanya Ramadan harus bisa mengendalikan. Yang kedua, malas. Yang ketiga, bosan. Makanya tadi harus sungguh-sungguh karena jadi malas. Yang ketiga, bosan. Bosan itu apa sih bahasa kitanya? Bosan itu ya karena nggak punya program, nggak punya target, rasanya baru ngaji 2 halaman, udah bosan. Nah, jadi gitu. Baru sholat gini, makanya kita, maaf ya ini, kalau taraweh itu senangnya imamnya yang cepat yang lama. Yang cepat yang lama Pak. Yang cepat. Kenapa? Bosan. Ya, jadi gitu. Apalagi itikaf 10 hari, itu bosan banget tuh. Bagi orang yang nggak punya program, nggak punya, apalagi ya, tidur. Jadi kerjanya cuma 2, istirahat tidur, istirahat tidur, istirahat tidur. Habis istirahat tidur, habis tidur istirahat. Nah itulah kerjanya. Terus tambah ngobrol paling. Itu bukan di sini, ini udah top semua, ini di level. Karena di sini itikaf dari tahun berapa kita? 2005 ya. Ya, 2005 kan di sini, 2005 apa? Berarti udah 20 tahun itikaf, berarti udah jago master semua nih. Oke. Ya, jadi gitu. Nah, jadi apa hambatan yang ketiga? Bosan. Hambatan keempat, kesibukan dunia. Makanya Pak, pesan saya Pak, Ramadan sudahlah kurangi kesibukan dunia. Kalaupun kita kerjakan, niatkan ikhlas ibadah. Ya kurang kalau bisa. Apa? Jadi kalau misalnya ya termasuk misalnya apa lagi kesibukan dunia kita misalnya. Ya kalau lagi udah banyak duit, udah banyak ini udah kasih aja sama orang proyek-proyeknya. Janganlah Ustaz. Ya kalau memang ternyata banyak menyita kali waktu, Pak Edi skip aja Pak Edi, nanti habis Ramadan. Dan masalahnya nggak ada, itu permasalahannya kan. Ya doa ada yang kenceng. Jadi usaha ini karena kesibukan dunia bikin kita lalai nanti. Terlalu sibuk dunia, akhirnya apa? Tadi ibadahnya jadi minimalis, sekedarnya semua. Makanya 10 hari terakhir, mengapa disuruh? Maka disuruh itikaf supaya apa? Jangan ada gangguan nomor 4 ini. Yang kelima, yang terakhir, gangguannya adalah setan yang gak nampak, setan gepeng sekarang ini. Kawan, lingkungan, HP, ini setan yang nampak. Ini hati-hati nih Pak, ini gangguan. Makanya kurangi mulai sekarang. Semua grup-grup itu, mohon maaf ya Ramadan saya pray dulu yang nggak perlu-perlu. Kalau ada grup-grup yang memang banyak dakwahnya, nggak apa-apa. Kan banyak sekarang. Saya aja ada berapa grup nih, berapa puluh nih grup nih. Buat apa-apa ya. Semua orang masukin. Kadang-kadang kita, ya. Nah, tapi kalau grup yang itu Pak Edi, ya itu nggak apa-apa aja. Pak Edi tahu itu. Ya, jadi itu Pak. Ini 5 hambatannya. Apa hambatannya? 1, hawa nafsu. Kita bahas khusus. Yang kedua, malas. Yang ketiga, bosan. Makanya banyak orang hari pertama penuh, kedua penuh, ketiga mulai lama-lama. Gara-gara bosan. Nggak kuat. Maka tadi harus sabar. Yang keempat, iya, kesibukan dunia kalau bisa kurangi. Orang kita makan kita kurangi, tidur kita kurangin. Ya, jadi gitu. Kalau bisa, kalau enggak, niatkan tetap untuk ibadah dan ingat Allah terus di situ. Jadi gitu Pak Edi. Jadi sambil gini, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, gitu. Out, astagfirullah, masuk alhamdulillah. Mantap kali Pak Edi, alhamdulillah. Gitu kan. Semasnya kenceng kali, subhanallah. Gitu. Pak Wan. Gitu. Jadi sambil main, zikir terus. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, Allahu akbar, subhanallah, oh iya, sedap kali. Makin kencang, Allahu akbar, sedap kayak gitu. Ya kan nggak apa-apa, Ramadan kan jadi tersalurkan, tapi tetap ingat Allah. Soalnya kalau dikurangi susah Ustadz, oke, niatkan ikhlas dan banyak ingat Allah di situ.
Masuk kita yang terakhir. Nah, bagaimana tentang masalah hawa nafsu? Bagaimana pengendaliannya? Masih ada kesempatan minggu depan. Ya, kita bahas khusus tentang hawa nafsu itu. Bagaimana teknik mengendalikannya? Bagaimana cara ciri-ciri hawa nafsu itu kita bahas minggu depan insya Allah. Ya, kita pas mengaji hampir 1 jam, sudah masuk waktu duha. Kita dengan baca doa untuk majlis. Alhamdulillah, subhanallah, anta, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duha.